Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Irami selaku dosen pembimbing 1, Nur Ismiati selaku dosen pembimbing 2, dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti ujian proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Evaluasi Penangkapan Radikal Bebas dengan kategori sangat kuat menggunakan metode DPPH pada ekstrak daun tanaman kelas Magnoliopsida Narrative Review. Proposal karya tulis ilmiah disusun oleh Fatim Nurhayuning Tias, Program Studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Dalam proposal karya tulis ilmiah ini terdiri dari 3 bab. Bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metode penelitian. Bab 1, latar belakang masalah. Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbit paling luar. Antioksidan dapat menstabilkan radikal bebas dengan cara melengkapi kekurangan elektron pada senyawa radikal bebas sehingga aktivitas radikal tersebut terhambat. Antioksidan alami banyak terdapat dalam daun tanaman kelas Magnoliopsida, misalnya pada tanaman daruju dan tanaman tanjung. Narrative review bermanfaat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, baik dari segi metode maupun hasil, serta penyajian data untuk penelitian selanjutnya. Rumusan masalah. 1. Apa spesies daun yang dapat menangkap radikal bebas dengan kategori sangat kuat? 2. Apa senyawa aktif yang berperan sebagai antioksidan yang terkandung dalam daun tanaman kelas Magnoliopsida? Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum, yaitu untuk mengetahui potensi antioksidan atau penangkapan radikal bebas dari daun tanaman kelas Magnoliopsida. 2. Tujuan khusus. Ada 2 tujuan khusus. 1. Untuk mengetahui spesies daun dari tanaman kelas Magnoliopsida yang dapat menangkap radikal bebas. 2. Untuk mengetahui senyawa aktif yang berperan sebagai penangkapan radikal bebas yang terkandung dalam daun tanaman kelas Magnoliopsida. Manfaat penelitian. 1. Bagi masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bagian tanaman yang mempunyai potensi sebagai antioksidan atau penangkap radikal bebas yang tumbuh di sekitar kita, yang berguna untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas dalam tubuh manusia. 2. Bagi pengetahuan, memberikan pengetahuan mengenai tanaman yang dapat menangkap radikal bebas dari bagian daun tanaman kelas Magnoliopsida. 3. Bagi industri, yaitu menambah pengetahuan mengenai bagian daun tanaman kelas Magnoliopsida yang mempunyai potensi sebagai antioksidan agar bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan sediaan. Bab 2, tinjauan pustaka, antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat kerusakan sel akibat proses oksidasi. Dapat ditemukan dalam tumbuhan. Metode DPPH. Metode ini paling banyak digunakan untuk uji penangkapan radikal bebas, karena DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang stabil, sehingga senyawa ini biasa digunakan sebagai model dalam pengukuran daya penangkapan radikal bebas. Ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan zat aktif dengan menggunakan bantuan pelarut. Dalam review artikel ini, peneliti menggunakan 10 macam tanaman. Di antaranya yaitu tanaman daruju, tanjung, kopi robusta, matoa, kasturi, jambu bols, jamblang, mangrove kacangan, tin, dan bidara. Kerangka konsep. Berikut kerangka konsep yang digunakan dalam proposal karya tulis ilmiah peneliti. Antioksidan merupakan senyawa penting yang dapat menghambat kerusakan sel akibat proses oksidasi yang terkandung di dalam bagian daun dari 10 tanaman yang digunakan dalam review artikel ini.
Uji antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH, sehingga diperoleh nilai IC 50 kurang dari 50 ppm dengan kategori antioksidan sangat kuat. Pertanyaan penelitian. 1. Apa spesies daun tanaman kelas Magnoliopsida yang dapat menangkap radikal bebas? 2. Dari tanaman yang dibandingkan, manakah yang memiliki aktivitas paling besar sebagai penangkal radikal bebas? Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis dan rancangan penelitian. Narrative review. Mencari dan mengumpulkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya. 2. Strategi pencarian literatur. Pencarian literatur dilakukan menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia dan PubMed dengan kata kunci uji DPPH kategori sangat kuat pada ekstrak daun tanaman kelas Magnoliopsida dan strong antioksidan leaf extract Magnoliopsida DPPH method. 3. Kriteria inklusi dan eksklusi. Populasi, inklusi, ekstrak daun tanaman kelas Magnoliopsida. Eksklusi, selain ekstrak daun kelas Magnoliopsida. Intervention, inklusi, penangkapan radikal bebas menggunakan metode DPPH. Eksklusi, penangkapan radikal bebas selain menggunakan metode DPPH. Comparison atau pembanding, tidak ada. Outcome, untuk inklusinya, penangkapan radikal bebas dengan kategori sangat kuat yang memiliki nilai IC 50 kurang dari 50 ppm. Eksklusinya, selain kategori sangat kuat, yaitu yang memiliki nilai IC 50 lebih besar dari 50 ppm. Studi desain, inklusi, original artikel, eksklusi literatur review. Tahun terbit, inklusi, artikel yang terbit 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 hingga tahun 2020. Eksklusi, duplikasi artikel dalam jurnal berbeda yang terbit 10 tahun terakhir dan atau sebelum tahun 2011. Bahasa, inklusi, berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Eksklusi, selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lainnya, inklusi, artikel ilmiah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional dalam bentuk full text. Eksklusi, karya ilmiah yang digunakan sebagai syarat kelulusan seperti KTI, skripsi, tesis, dan disertasi. Seleksi studi. Dari seleksi studi yang dilakukan, diperoleh 230 artikel yang terdiri dari 140 artikel dari Google Scholar dan 90 artikel dari PubMed. Kemudian ada 195 artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi maupun eksklusi, sehingga diperoleh 35 artikel yang terseleksi sesuai topik penelitian. Dari 35 artikel tersebut, terdapat 12 artikel yang sesuai dengan tema yang digunakan, yaitu antioksidan dengan kategori sangat kuat pada ekstrak daun tanaman kelas Magnoliopsida menggunakan metode DPPH. Yang kelima, jadwal penelitian. Berikut merupakan jadwal penelitian yang peneliti lakukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.